Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hoirul Anwar dengan NPM 2013023013. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi dan self-consistent field approach Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Ada 3 pokok bahasan utama dalam materi ini, yaitu yang pertama mengenai metode perturbasi, yang kedua yaitu metode variasi, dan yang ketiga yaitu metode self-consistent field approach Hartree-Fock method. Untuk metode yang pertama yaitu tentang metode perturbasi, atau merupakan suatu metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak, dan dapat menentukan apakah persamaan yang tanpa gangguan itu juga disebut dengan orde gangguan hitung. Kemudian, ide dasar dari metode perturbasi yaitu perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak yang dapat dipandang sebagai perturbasi. Dengan rumus H topi sama dengan H topi 0 ditambah H topi 1. Nah, dalam persamaan ini H topi 0 merupakan bagian yang tidak diganggu, sedangkan H topi 1 merupakan bagian yang diganggu. Nah, metode perturbasi biasanya atau umumnya memperhitungkan korelasi elektron, yaitu Psi sama dengan Psi 0 ditambah dengan delta Psi, atau yang bisa disebut dengan fungsi gelombang terganggu, dan E sama dengan E0 ditambah dengan delta E, atau yang biasa disebut dengan energi terganggu. Kemudian contoh soal untuk metode perturbasi yaitu hitunglah nilai energi total orde pertama teori perturbasi menggunakan metode pendekatan kedua. Dan menjawab untuk langkah pertama yaitu kita dapat mencari dulu nilai E1 dengan operator Psi 0 dikali dengan nilai mutlak dari H topi 1 dikali dengan Psi 0. Kemudian integral dari persamaan ini yaitu integral dari Psi 0 bintang dikali dengan H topi 1 dikali dengan Psi 0 d tau. Sehingga E1 sama dengan integral tingkat 2 dari Pi 1S R1 dikali Pi 1S R2 dikali dengan 1 per R1 2 dikali dengan Pi 1S R1 dikali dengan Pi 1S R2 D tau 1 dikali D tau 2. Sehingga dapat persamaan dari hal ini dengan nilai E1 sama dengan plus 34 elektrovolt. Dan untuk dapat menemukan nilai energi total dari orde pertama dengan pendekatan kedua, kita harus mencari E0 yang memiliki nilai minus 108,8 elektrovolt dengan menggunakan persamaan yang telah disediakan, sehingga dapat ditentukan nilai total dari orde pertama teori perturbasi menggunakan metode pendekatan kedua. E0 ditambah E1 sama dengan minus 74,8 elektrovolt. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu metode variasi. Teori variasi menyatakan bahwa menghitung energi menggunakan fungsi trial akan lebih besar daripada energi keadaan dasar atau E0. Maka energi sistem dapat dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar atau E0. Pi sama dengan integral dari Pi bintang H topi dikali Pi d tau per integral dari Pi bintang dikali Pi d tau. Selanjutnya, nilai dari Pi itu lebih besar sama dengan daripada E0, atau dapat disimpulkan bahwasanya nilai dari energi pada keadaan trial akan lebih besar atau sama dengan dari energi dalam keadaan dasar atau E0. Dan nilai dalam keadaan transisi yaitu Pi itu sama dengan atau sebanding dengan E0, atau nilai dari keadaan trial akan sebanding dengan pada keadaan dasar dalam keadaan transisi. Lalu Pi itu sebanding dengan Psi 0. Kemudian untuk contoh soal dari metode variasi yaitu hitunglah energi deviasi untuk optimasi fungsi gelombang trial dari nilai eksperimen dengan E eksperimen sama dengan I1 plus I2 sama dengan
minus 2,90372 Hz. Jawab. Untuk E trial yaitu menggunakan fungsi operator dari psi trial dikali dengan nilai mutlak dari H atau Pi dikali dengan psi trial per psi trial dikali psi trial dengan atau sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga dari psi bintang trial dikali dengan H atau Pi dikali psi trial d tau per integral dari 0 hingga tak hingga dari psi trial kuadrat d tau. Kemudian untuk mencari hal ini kita harus mencari psi 1 2 trial itu sama dengan exp dikali dengan min AR1 dikali dengan exp dikali min beta R2 ditambah dengan exp min beta R1 dikali dengan exp min alpha R2, sehingga didapati persamaan E trial pada keadaan alpha dan beta min energi pada keadaan eksperimen per E eksperimen, yaitu sama dengan min 2,87566 Hz ditambah dengan 2,90372 Hz per min 2,90372 Hz, sehingga didapati energi deviasinya memiliki persentase sebesar 0,97%. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Nah, Hartree juga menguraikan fungsi gelombang atau atom molekul merupakan produk atau kombinasi pada orbital molekul tanpa memperdulikan prinsip larangan Pauli. Sebagai contoh, fungsi gelombang hidrogen yang memiliki 2 elektron dapat dituliskan psi H2 sama dengan Pi11 dikali dengan Pi22. Seharusnya menurut larangan Pauli yaitu memiliki fungsi gelombang Pi H2 sama dengan Pi11 dikali Pi22 min Pi22 dikali Pi11, dan untuk Pi untuk H2 yaitu Pi121 dikali dengan Pi222. Nah, pendekatan Fock fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli, yaitu untuk operator Fock memiliki Fi sama dengan Hi plus sigma dari J-1 sampai N/2 dari 2J min K, dengan Hi yaitu merupakan operator kinetik ditambah juga dengan operator potensial inti, kemudian J merupakan operator potensial elektron, dan K merupakan operator pertukaran atau operator exchange. Nah, untuk memvariasikan koefisien ekspansi atau C hingga energi yang dihasilkan mendekati energi eksak, maka diselesaikan dengan metode medan konsistensi diri atau self-consistent field atau SCF. Nah, diagram perhitungan SCF ditunjukkan sebagai berikut, yaitu kita harus dapat menggambarkan orbital awal, kemudian kita dapat memperhitungkan potensial efektif, kemudian membentuk operator Fock, kemudian menyelesaikan persamaan orbital, kemudian kita bandingkan lagi dengan hasil potensial awal efektif tadi apakah sama atau tidak, sehingga apabila konvergen maka akan membentuk hasil begitu. Apabila tidak maka mungkin kita harus mengulangnya dari perhitungan potensial efektif. Nah, kemudian untuk contoh soal yaitu tuliskan persamaan dari pendekatan Hartree-Fock method untuk elektron pada atom helium. Yaitu untuk hal ini operator 1 V1 dengan nilai mutlak V1 itu sebanding dengan integral dari ruang 1 d Pi1 dikali dengan X bintang Pi1 dikali 1 per akar 2R dikali akar 1 min cos Pi2 min Pi1 dikali X Pi1. Kemudian untuk operator yang kedua yaitu nilai mutlak dari V pada keadaan 2 yaitu sebanding dengan integral ruang 2 dari dP2 dikali X bintang di Pi2 dikali 1 per akar 2R kali akar 1 min cos Pi2 min Pi1 X Pi2. Sehingga untuk persamaan dari pendekatan Hartree-Fock method untuk elektron pada atom helium yaitu untuk atom pertama yaitu Hamiltonian pada keadaan 2 ditambah dengan operator 1 dikali dengan X Pi2 sama dengan
E dikali operator Hamiltonian keadaan 1 dikali X pi 2. Dan untuk kata kedua yaitu Hamiltonian 1 ditambah dengan operator pada keadaan 2 dikali X pi 1 sama dengan E dikurang Hamiltonian pada keadaan 2 dikali X pi 1. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan apabila ada salah kata atau salah materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.